Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12. Pada kali ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam akan menampilkan tentang peranan umat Islam ya. Peranan umat Islam masa penjajahan dan kemerdekaan. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam, penggerak kebangkitan nasional, beserta organisasi yang didirikannya. Dan selanjutnya, peserta didik juga mampu menyimpulkan peran umat Islam terhadap kemerdekaan Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk makalah. Selanjutnya, peserta didik mampu menyusun tulisan para pejuang dalam menyusun kemerdekaan. Selanjutnya, peserta didik juga mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam, penggerak pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan. Dan selanjutnya, peserta didik mampu menilai keteladanan dari tokoh-tokoh penggerak kemerdekaan dan pembangunan nasional. Itu yang akan kita bahas ya. Dan tujuannya itu adalah untuk itu kalian belajar. Oke. Selanjutnya, peranan umat Islam pada masa penjajahan. Ini adalah salah satu dari tokoh masa penjajahan ya. Kalau kalian mungkin merasa asing, pasti merasa asing ya. Karena beliau jarang sekali ditayangkan ya. Beliau adalah Sultan Ba'abullah. Ya, kita lihat biografinya. Nah, ya, beliau dianugerahi oleh pahlawan nasional oleh presiden kita Pak Joko Widodo pada tahun 2020. Ya, jadi setelah sekian lama baru diakui pahlawan nasional. Nah, itulah peranan umat Islam. Beliau dengan tegas menentang usaha Portugis untuk melakukan monopoli perdagangan itu di Ternate. Di Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis sangat kewalahan dengan kegagahan Sultan Ba'abullah untuk menyingkirkan Portugis. Di sini berjasa mengusir Portugis kala menjajah Nusantara. Karena Portugis itu menjajah Nusantara selain untuk mengambil sumber daya alamnya, juga mereka mempunyai misi-misi tertentu. Di antaranya salah satunya adalah misi kristenisasi. Itu sudah menjadi rahasia umum ya bahwa penjajah itu seperti itu. Dan juga kala itu juga ingin menguasai ekonomi yang ada di Nusantara. Ini salah satunya adalah Sultan Ba'abullah dari Ternate. Selanjutnya ada peranan umat Islam. Ini adalah, nah ini kita pasti sudah kenal ya, Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional ya dari Kesultanan Goa Talok. Ya. Itu beliau sama ya, perdagangannya berkembang pesat pada perdagangan pada waktu beliau ya. Beliau dari Makassar, ya, Sulawesi Selatan. Orang-orang Makassar pada waktu itu sudah banyak berdagang dengan negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Gujarat, Belanda, Inggris, dan Denmark. Bahkan untuk mengatur perdagangan dikeluarkan hukum pelayaran dan perdagangan pada saat VOC datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Dan Makassar pun dijadikan daerah sasaran VOC, sudah pasti ya, karena memang melihat potensi ya, lalu lintas nasional, lalu lintas lautnya ya sudah sangat memungkinkan sekali. Makanya VOC ingin menguasai
Makassar. Dan Sultan Hasanuddin lah salah satunya, beliau yang sangat gigih sekali menentang penjajahan di daerah tersebut, ya. Itu. Selanjutnya ini kita merapat ke daerah Jawa, ya. Beliau adalah di sini disebut, ya, siapa? Kerajaan Mataram, ya, kerajaan Mataram Islam pertama. Walaupun pada waktu pertama ya belum Islam, ya. Jadi Sultan Agung belum Islam, setelah Islam datang dan beliau menjadi Islam, ya. Di sini bahwa beliau disebutkan, ya, kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1588 di kota gede, ya, Yogyakarta. Itu didirikan, ya, oleh Ki Ageng Pemandahan dan Ki Ageng Sela itu sebagai hadiah dari Kesultanan Pajang kepada Ki Ageng Pemandahan atas jasanya. Dan menjadi raja pertama kerajaan Mataram adalah Raden Mas Sutawijaya alias Panembahan Senopati yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan yang diberi hadiah, ya, pada waktu itu. Kerajaan Mataram Islam mengalami kejayaan pada saat Sultan Agung pada waktu beliau, ya, hampir menguasai seluruh tanah Jawa, ya. Dari Banten dan Cirebon juga, ya, dikuasai oleh kerajaan Mataram pada waktu itu, ya. Dan begitu luasnya, ya, dari Anyer ke Panarukan, ya, tuh, VOC ingin menguasai kerajaan Mataram, ya. Karena setelah itu ada beberapa perjanjian-perjanjian, ya, perjanjian yang bernama Giyanti, ya, itu memecah dua kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah ini, ya, karena ada perjanjian Giyanti ini, ya. Peninggalannya pada waktu itu Mataram adalah masjid-masjid besar di Jogja dan Surakarta. Kalau kita pernah ke sana pasti akan menemui, ya. Ada Masjid Kota Gede, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Patok Negara Sultone, Pelosok Kuning, dan Masjid Surakarta serta Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, ya. Selanjutnya ini adalah gambaran ilustrasi Sultan Iskandar Muda, ya, menggempur Portugis di Malaka, ya. Perang Aceh, Kesultanan Aceh sama, ya, berlangsung 1873 sampai 1904. Ini merupakan bagian dari serangkaian konflik timbul akibat ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara, ya. Dan menurut cerita bahwa Belanda hampir menghabiskan 20 juta gulden untuk perang dengan rakyat Aceh, walaupun hanya dalam waktu 5 tahun, ya, pada waktu itu. Sedangkan Belanda per tahun itu income-nya untuk negaranya itu pada waktu hanya 5 juta gulden. Untuk perang dengan rakyat Aceh, Belanda menghabiskan seluruhnya sampai 27 juta gulden. Sudah kebayang, ya. Padahal hanya 5 tahun, ya, perang dengan rakyat Aceh. Dan rakyat Aceh itu alhamdulillah bisa mempertahankan, ya. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah, ya, dalam 1904 dan kekuatannya berkurang, perlawanan daerah terus berlanjut hingga 1914, ya. Muncul pejuang-pejuang dari Aceh yang kita tahu, ya. Sultan Mahmud Syah, Sultan Muhammad Daud, Panglima Polem, Tengku Cikditiro, Tengku Umar, Cut Nyadin, dan Cut Mutia, ya. Dengan berbagai cara untuk Belanda
menghancurkan Nusantara. Sampai kita tahu bahwa Cut Nyadim sendiri, beliau meninggalnya tidak di Aceh, tetapi dibawa kemana? Ke daerah Jawa Barat, yaitu di daerah Sumedang. Ya, mungkin itu saja dari Bapak, beberapa contoh ya tentang peranan umat Islam pada masa penjajahan. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.